G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo Kak David, halo Kak Lisa. Hai. Sudah ini ya, sudah siap-siap ya kalian ya. Sudah siap. Sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi. Pasti dong. Ini pasti kita mau beribadah kan semuanya kan? Ya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan persiapan yang sangat baik. Nah, kalau gitu gimana dengan adik-adik? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Kita udah siap ya. Tos dulu juga dong Adik udah siap adik-adik. Oke. Oke, kita bersyukur kita bisa beribadah hari ini. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mau meninggikan dia, kita mau memberikan hormat kepada Allah Tritunggal kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya. Kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini pagi ini kami mau datang, mau datang menyembah menyembah dan mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Sucikan kami, Sucikan kami, pimpin kami, pimpin kami, supaya mau mau mendengar mendengar dan sungguh-sungguh ibadah. dan sungguh-sungguh ibadah. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Romans chapter 6 verse 9 said, "We know that Christ being raised from the dead." Roma pasal 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, will never die again. Death no longer has dominion over him. tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Because he has risen from the dead. He is Lord.
Mari adik-adik kita bersama belajar pengakuan iman rasuli, supaya kita pegang teguh pada intisari iman kita kepada Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri, teman-teman kita akan memimpin kita membacanya bersama. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus. Apostles' Creed, I believe in the Holy Spirit. 使徒信经，我信圣灵。 Kak Lisa. Apa? Kak Lisa masih ingat gak ya cerita minggu lalu, firman Tuhan yang minggu lalu tuh? Ingat dong. Tentang misi. Iya, nah adik-adik masih ingat gak? Apa misi Tuhan Yesus di dunia? Apa ya? Apa ya? Oh betul tuh Kak, betul. Misi penyelamatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib loh. Iya. Untuk menebus kita-kita nih manusia berdosa. Betul. Karena dia cinta saya, Cinta kamu, dan cinta cinta semua. Yuk kita angkat nyanyian ini. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sedih deh. Kenapa Aileen? Ini Kak, tumbuhan yang Aileen tumbuh kayaknya sih mati deh Kak. Kenapa kamu bisa bilang mati? Emang kamu kapan tanamnya? Kemarin sore Kak. Oh, baru tanam. Ya. Oh, bukan mati kali, tapi kamu harus nunggu dulu. Nunggu supaya tunasnya tumbuh. Beberapa hari lah. Beberapa hari ya Kak? Ya, coba kamu Oke deh, tunggu Kak. ya. Oke. Kak. Ya. Nih Kak, tanamannya udah tumbuh. Wow. Wah, akhirnya bisa tumbuh ya. Iya, Kakak benar loh kalau kita harus tunggu beberapa hari Kak baru bisa tumbuh. Bener kan yang kakak bilang kan, tanamannya bisa tumbuh? Oh ya Kak, kayak gimana kita bisa tahu kalau tanaman kita bakal tumbuh atau tanda tanaman kita mati Kak? Tanda ya? Iya. Mungkin kita memang harus bersabar ya untuk menunggu tanaman kita untuk tumbuh. Tapi ngomong-ngomong soal tanda, kakak jadi teringat deh satu cerita di Alkitab. Cerita? Iya, tentang Tuhan Yesus. Mau tau nggak ceritanya gimana? Boleh Kak? Nah, kan Tuhan Yesus nih yang mati menanggung dosa manusia. Tapi akhirnya Tuhan Yesus bangkit kembali kan? Iya. Nah, dan kakak melihat ada persamaannya loh dengan tanda-tanda kayak di tanaman itu. Mau tahu? Mau dong Kak. Kayak gini ceritanya. Pada suatu hari ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Mereka memanggil Yesus sebagai guru, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menghormatinya sebagai guru.
Memang tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai guru adalah murid Yesus. Mereka hanyalah sekelompok orang yang suka menuntut yang macam-macam. Maka Yesus menegur mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia, karena hanya mau melihat tanda tanpa percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Guru, kami perlu suatu tanda daripadamu. Berikanlah kami sebuah tanda. Iya, beri kami tanda, Guru. Bagaimana kami bisa percaya? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menghendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Namun ada tanda Yunus yang akan terjadi, yaitu kebangkitan Yesus. Yunus di dalam perut ikan, dan perut ikan bagi Yunus sama seperti kubur bagi Yesus. Waktu selama 3 hari adalah waktu yang sama untuk Yunus dan Yesus. Yunus dihukum karena dosanya sendiri, namun Yesus menerima hukuman karena dosa-dosa manusia. Yunus dibebaskan pada hari yang ketiga. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga dengan kuasanya sendiri. Perbedaan Yunus dan Yesus adalah Yunus sendiri tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi Yesus mampu melakukan semuanya dengan kuasanya karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Kisah Yunus akhirnya membuat orang Niniwe bertobat. Orang Niniwe memperoleh belas kasih Tuhan dan mau bertobat. Tetapi orang-orang Yahudi tetap berkeras hati dan tidak mau bertobat. Orang Niniwe akan menjadi hakim atas zaman yang tidak bertobat walaupun telah melihat tanda kebangkitan Yesus. Pada hari penghakiman, pertobatan orang Niniwe akan memperberat dosa mereka karena kekerasan hati mereka walaupun mereka sudah bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Orang Niniwe dinasehati dan ditegur dan mereka mau bertobat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ada menceritakan tentang Ratu dari Selatan yang mengunjungi Raja Salomo. Dia juga akan menghakimi zaman yang tidak bertobat. Ratu Sheba dari Selatan adalah ratu yang datang dari jauh. Dan walaupun melakukan perjalanan yang panjang, dia mau datang untuk mendengarkan hikmat dari Salomo karena ia tahu itu adalah hal yang penting baginya. Namun, orang Farisi dan ahli Taurat yang setiap hari bisa bertemu Yesus tidak mau percaya dan mendengarkan ajaran Yesus. Padahal ajaran dan hikmat dari Yesus melebihi semuanya. Saat penghakiman nanti pun mereka akan dihakimi karena kekerasan hati mereka yang tidak mau menerima pengajaran. Yunus adalah orang yang dihormati orang Yahudi. Raja Salomo adalah raja yang dikagumi. Namun, Yesus lebih besar dari mereka karena Yesus adalah anak Allah yang akan mengalahkan kuasa dosa dan maut dan yang akan bangkit walaupun disalibkan. Tanda Yunus dilepaskan dari perut ikan adalah supaya satu bangsa bertobat dan mempunyai hidup baru. Maka, tanda paku di kaki dan tangan, tanda tombak yang menusuk di pinggang Yesus yang akan bangkit dengan kuasanya adalah supaya semua manusia di dunia yang bertobat diselamatkan dan mendapat hidup kekal di surga. Yunus bisa membantu satu bangsa, tetapi Yesus mampu menyelamatkan satu dunia. Yang terpenting adalah kita harus bertobat. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa kebangkitan Yesus.
Nah, jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah diberitahukan sebelum semuanya itu terjadi. Dan akhirnya beneran kan kejadian bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Nah, ini dia tanda Yunusnya. Dan Tuhan Yesus bangkit kembali itu bukan untuk show off, bukan untuk mendapatkan pujian. Berarti Tuhan Yesus bangkit untuk menebus manusia dari dosa ya Kak? Seperti Niniwe. Iya. Dan itu juga menandai bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada Nabi Yunus dan Raja Salomo. Iya, seperti Nabi Yunus dan Raja Salomo dan orang-orang di masa itu bisa mempercayai mereka. Nah, seharusnya orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka juga seharusnya bisa mempercayai dan menghormati Tuhan Yesus. Oh Kak, kalau begitu berarti manusia harus mempercayai Tuhan Yesus dan menghormati Tuhan Yesus. Iya dong. Nah, ada 2 cara nih. Nah, yang pertama, bertobat setiap hari. Nah, artinya kita mau meninggalkan hal-hal yang buruk, kesalahan dan dosa yang kita pernah lakukan, kita nggak mau ulangi lagi. Ya, contohnya apa tuh dosa-dosa? Suka marah. Ya, suka marah-marah, suka berbohong, suka menyontek. Nah, kita nggak mau lagi melakukan itu, tapi kita mau melakukan hal yang baik. Ya, baik dan benar di matanya Tuhan. Kita mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, hidup bersama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Oh, contohnya apa ya Kak? Nah, contohnya kita rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin saat teduh. Nah, jadi kita benar-benar kehidupan kita itu bersama-sama Tuhan Yesus setiap hari. Seperti itu. Seperti tanaman juga, kita kan harus disiram air, kan? Nah, kita harus disiram firman Tuhan, kita harus dikasih pupuk, nah, berdoa. Gitu ya Kak? Coba Aileen ulangi, doa caranya apa? Yang pertama. Berarti yang pertama kita harus bertobat. Dan yang kedua itu hidup bersama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Iya, dan ini harus dilakukan setiap hari. Seperti merawat tanaman kan, kita harus merawatnya setiap hari supaya bisa tumbuh. Wah, kakak mau itu yuk ajak Aileen untuk baca 1 ayat ya. Oke Kak, ayat apa itu Kak? Nah, Aileen ikut ya. Galatia pasal 2. Galatia pasal 2. Ayat 20a. Ayat 20a. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus. Yang hidup di dalam aku. Oh Kak, Aileen jadi teringat satu lagu Kak. Teman Aileen ada nyanyiin. Judul lagunya Hidupku Bukan Aku Lagi. Tapi Yesus dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kak, jadi sekarang Aileen mau siram dan memberi pupuk ke tanaman Aileen ya Kak? Yeay, bagus. Tapi jangan cuman tanamannya ya, kita juga harus bertumbuh. Oke, yuk Aileen, kakak mau ajak Aileen untuk berdoa. Oke. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mati untuk menebus kami dari dosa. Dan Engkau telah bangkit. Ya Tuhan, semoga kami bisa hidup bersama denganmu setiap hari. Kami bisa ingat tentangmu
dan berdoa padamu, membaca firman-Mu, setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Lisa, Kak Nadia, firman Tuhan hari ini sih sangat bagus. Saya ingatkan saya secara pribadi kalau Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, tapi dia juga bangkit. Dan tahu nggak, kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan dari dulu. Memberikan tanda Yunus supaya orang-orang Niniwe bertobat. Kalau gitu sebenarnya orang Niniwe itu sama kan seperti kita semua kan? Sama. Kayak orang berdosa, sama-sama orang berdosa kan? Iya. Kalau gitu itu, harus bertobat ya. Harus bertobat. Tapi percuma loh Kak, kalau kita cuman minta ampun sama Tuhan, bertobat, tapi nggak ada perubahan, itu percuma. Jadi kita harus berubah, harus change ya. Harus totally transform. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. In the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. Change, do you see? To change in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. Change, do you see? To change in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt. Change, do you see? To change in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no doubt that I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old games. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Ibadah kita sudah selesai. Sebentar lagi kita akan doa Bapa kami. Kemudian Bu Maria akan menyampaikan doa berkat. Mari kita berlutut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus yang telah bangkit meyakinkan dan meneguhkan iman anak-anak. Sehingga anak-anak tahu walaupun tidak melihat, namun anak-anak percaya, beriman. Lebih bahagia daripada mereka yang melihat namun tidak percaya. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga iman anak-anak. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa.